Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami materi yang Anda bagikan nih, fokusnya ke bab 18. Semua orang terluka, validasi diri. Judulnya aja udah kuat banget ya. Betul. Langsung ke intinya gitu. Bab ini dan ya konsep-konsep lain di sumber Anda, itu membawa kita ke pertanyaan mendasar. Gimana sih kita memperlakukan diri sendiri pas lagi terluka? Iya, pas lagi ngerasa gagal atau emosi negatif datang gitu ya. Nah, itu dia. Seringkali, tanpa kita sadari, respons pertama kita malah kritik internal. Tajam lagi. Itu kayaknya relate banget deh. Sering kan kita ngerasa bersalah cuma karena sedih atau marah sama diri sendiri karena cemas. Atau ngerasa buruk cuma karena lagi nggak baik-baik aja. Persis. Materi ini nunjukin ada kebingungan umum antara merasa buruk dan menjadi buruk. Seolah-olah emosi negatif itu jadi bukti kalau karakter kita cacat permanen. Wah, iya juga ya. Nah, sumber ini bilang akar masalahnya itu seringkali ada di keyakinan inti negatif. Keyakinan inti negatif apa itu? Ya, semacam program bawah sadar gitu, aktif pas kita lagi rapuh. Menurut X-nya, ini biasanya ada 3 tema umum. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, rasa nggak berdaya, kayak, aku nggak bisa sendiri, butuh bantuan terus. Kedua, rasa nggak layak dicintai, pasti ada yang salah sama aku. Atau ketiga, rasa nggak berharga, aku ini beban. Pernah nggak sih Anda ngenalin bisikan kayak gitu? Waduh, itu deskripsi yang gamblang banget dan mungkin banyak yang ngalamin ya. Dan ini inti dari yang disebut invalidasi diri gitu kan ya. Betul sekali. Jadi lebih dari sekedar ngaku salah, ini kayak palu godam kritik buat diri sendiri. Iya, tepat. Invalidasi diri itu sikap kita yang nolak, ngeremehin, atau ngehakimi pengalaman internal kita sendiri. Emosi kita, pikiran kita, sensasi tubuh kita. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya kita bilang ke diri sendiri, nggak boleh ngerasa gini, atau kok aku selemah ini sih, lebay. Kita nganggap kekurangan kita itu bukti kegagalan total. Bukan bagian dari pengalaman wajar atau sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, ini bisa ngerusak banget loh buat mental kita jangka panjang. Dan kerusakannya nyata ya. Materi ini nyebutin kalau invalidasi diri malah sering bikin buruk keadaan. Bikin kita kejebak di pikiran negatif muter-muter, rumination itu ya. Betul, rumination. Dan malah bikin gak ada motivasi buat berubah atau benerin situasi. Kayak kejebak di pasir hisap kritik diri. Metaforanya pas banget itu. Dan sebagai penawar pasir hisap itu, sumber ini ngenalin validasi diri. Validasi diri. Tapi penting nih kita pahami di awal, ini bukan pembenaran buat perilaku buruk ya, bukan juga ngasihani diri sampai pasif. Oke, jadi bukan itu. Terus apa dong? Validasi diri itu lebih ke respons aktif, respons yang isinya penerimaan dan belas kasihan buat penderitaan internal kita. Termasuk pas kita salah atau punya keterbatasan. Ini soal mengakui realitas batin kita apa adanya saat ini. Saya suka tuh, respons aktif. Berarti ini bukan pasrah aja, tapi skill yang bisa dilatih ya? Betul, dan latihannya, kata sumber ini, ada manfaat konkretnya. Bisa ngurangin rumination tadi. Oh, menarik. Justru bisa ningkatin kemauan buat perbaiki diri secara konstruktif. Dan bantu kita lihat kekurangan sebagai sesuatu yang bisa diubah atau diterima. Bukan identitas permanen yang cacat. Oke. Jadi, gimana cara melatihnya? Nah, buku ini mengadaptasi kerangka tangga validasi. Mungkin Anda pernah dengar ini? Buat hubungan sama orang lain? Iya, pernah dengar sekilas. Nah, ini diterapin buat diri sendiri, ada 6 langkah spesifik di bab 18 ini. Bisa kita anggap kayak peta jalan lah buat deketin diri sendiri dengan lebih baik hati pas lagi terluka. Oke, menarik. Mari kita bedah peta jalannya. Langkah 1 dan 2 ini katanya berakar di mindfulness ya, kesadaran penuh. Gimana mulainya? Oke, langkah 1, hadir, be present. Ini fondasinya, artinya benar-benar sadar apa yang lagi terjadi di dalam diri Anda saat ini. Bukan kemarin, bukan besok, sekarang. Fokus ke saat ini ya. Iya, sumbernya nyaranin, coba deh kayak scan tubuh singkat. Rasain emosi ini di mana fisiknya. Bahu tegang, dada sesek, perut melilit. Terus coba kasih nama emosinya. Kasih nama? Iya, tanya ke diri sendiri, apa yang aku rasakan? Usahain spesifik, bukan cuma aku stres. Tapi mungkin lebih dalam, ini rasa cemas, ini rasa frustrasi.
Atau kayak contoh penulis buku ini pas ngadepin keterbatasannya karena MS, ini rasa putus asa. Jadi bedain antara observasi dan penilaian ya. Kayak ada rasa cemas di dada, bukan aku orangnya cemas dan lemah. Nah, itu dia kuncinya, memisahkan observasi dari penilaian. Tapi kan kadang susah ya buat nggak langsung kebawa emosi kuat gitu. Banget, awalnya pasti susah, perlu latihan. Makanya langkah kedua ini penting. Langkah 2, salin reflect accurately. Oke, salin. Maksudnya? Setelah berhasil identifikasi emosi, misalnya tadi, putus asa, ulangi pengamatan itu ke diri sendiri. Bisa dalam hati, bisa ditulis. Tapi pakai frasa, ini adalah nama emosi, atau saya merasakan adanya nama emosi. Kenapa gitu? Apa bedanya sama bilang saya adalah nama emosi? Nah, itu bedanya signifikan secara psikologis. Kalau pakai ini adalah, itu kayak bikin sedikit jarak. Anda bukan identik sama emosi itu. Anda itu orang yang lagi ngalamin emosi itu. Oh iya. Jadi emosi itu cuma pengalaman sementara, bukan identitas kita. Persis, bantu lihat itu sebagai pengalaman manusiawi yang wajar dan sementara. Penulis kan pakai contoh ini pas ngerasain putus asa soal MS-nya, kondisi neurologis kronis itu. Dengan namain putus asa, dia ngakuin itu ada, tapi nggak larut di dalamnya. Oke, paham. Jadi langkah 1 dan 2 ini kayak nyalain lampu di ruangan gelap batin. Lihat apa yang ada, tanpa panik atau nyalahin. Nah, setelah kita lihat emosinya, terus gimana? Ini masuk ke pemahaman ya? Tepat sekali. Langkah 3 dan 4 bawa kita dari sekedar sadar ke pemahaman yang lebih dalam soal akarnya. Langkah 3, kontekstualisasi diri. Put it in context. Kontekstualisasi diri, jadi detektif buat diri sendiri gitu. Haha, bisa dibilang gitu. Detektif yang penuh belas kasihan tapi. Kita tanya, kenapa ya aku ngerasa gini sekarang? Ada pemicu spesifik hari ini? Atau ini pola lama dari masa lalu? Ada keyakinan tertentu yang ke-trigger? Atau mungkin kondisi fisik ya? Kayak contoh penulis soal MS-nya itu. Nah, betul. Bisa juga karena kondisi fisik atau keterbatasan nyata. Penting dicatat nih, ini bukan cari pembenaran buat lari dari tanggung jawab ya. Oke. Tapi lebih ke memahami rangkaian sebab akibat yang wajar yang bikin kita ngerasa gini sekarang. Paham konteksnya itu bisa ngurangin rasa bersalah atau bingung yang nggak perlu. Menarik. Jadi kayak memahami cerita di balik emosi itu. Tapi ada resiko nggak sih kita malah kejebak cari-cari alasan terus nggak berubah? Gimana langkah selanjutnya menyeimbangkan ini? Pertanyaan bagus. Disinilah langkah 4, setarakan diri. Normalizing radical genuineness about human experience jadi penting banget. Setarakan diri. Setelah paham konteks pribadi kita, langkah ini ngingetin kita ke konteks manusiawi yang lebih luas. Ingat judul babnya tadi? Semua orang terluka. Oh iya. Langkah ini soal menormalkan pengalaman kita. Mengingat kalau rasa sakit, kesulitan, kesalahan, itu ya bagian dari jadi manusia. Sumbernya ngasih pertanyaan reflektif yang kuat nih. Apa tuh? Kalau teman baikku ngerasain hal yang sama di situasi kayak gini, apa aku bakal ngehakimi dia sekeras ini? Atau gimana ya aku bakal ngerespon orang yang aku sayang kalau dia ngalamin ini? Wah, itu pertanyaan yang nusuk sih. Kita sering banget punya standar ganda ya. Ke diri sendiri keras banget. Persis, langkah ini bantu lawan perfeksionisme internal itu. Bantu kita lihat kalau kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Nggak cacat atau aneh karena ngerasa sulit. Kayak contoh penulis soal penerimaan MS-nya itu ya. Itu proses terus-menerus, bukan sekali jadi. Nah, itu contoh yang pas banget. Dia nekenin kalau nerima keterbatasan itu praktik berkelanjutan. Ada hari baik, ada hari buruk. Menyetarakan diri artinya paham kalau naik turun ini normal, bukan tanda gagal. Ini numbuhin sabar dan kebaikan hati ke diri sendiri dalam prosesnya. Oke, jadi setelah kita sadar, paham konteks, terus menormalkan perasaan sebagai bagian pengalaman manusia, kita bergerak ke inti belas kasihannya ya. Langkah kelima, emosikan. Apa nih maksudnya? Emosikan, express empathy match the emotion. Ini saatnya kita aktif nunjukin kepedulian dan kebaikan hati ke diri sendiri yang lagi terluka. Sumbernya nyaranin 2 cara, non-verbal sama verbal. Non-verbal dulu deh. Gimana caranya? Bisa tindakan fisik sederhana yang nenangin sistem saraf, mungkin meluk diri sendiri, atau taruh tangan lembut di dada atau perut, rasain hangatnya, detak jantung, atau usap lengan pelan-pelan. Bisa juga selimutan yang nyaman. Oh, jadi tindakan fisik yang ngasih sinyal aman gitu ya? Iya, betul.
kirim sinyal aman dan peduli ke otak kita. Terus yang verbal, ini kayak afirmasi positif gitu. Aku kuat, aku bahagia. Nggak persis gitu, beda sama afirmasi positif yang kadang maksa ya, padahal kita lagi nggak ngerasa gitu. Validasi verbal di sini tujuannya lebih menerima kondisi saat ini dengan lembut. Contohnya gimana? Kata-katanya sederhana tapi kuat, kayak, ini emang lagi sulit, nggak apa-apa kok ngerasa gini sekarang, aku maafin kamu atas kesalahan ini, semoga aku bisa nerima apa yang nggak bisa kuubah, atau bahkan cuma bilang ke diri sendiri, aku sayang kamu, terutama ke bagian diri yang lagi sakit atau nggak sempurna itu. Jadi bukan buat ngubah perasaan saat itu juga. Bukan. Tujuannya nemenin perasaan itu dengan kebaikan hati, bukan ngusir paksa. Menemani perasaan dengan kebaikan hati. Wah, itu perspektif beda ya. Rasanya lebih mungkin dilakuin daripada memperbaiki diri, paksa. Oke, nah terakhir nih setelah semua langkah internal ini, ada langkah keenam yang bawa kita ke tindakan nyata. Iya, langkah 6. Bertindak. Respon effectively. Setelah kita hadir, paham, normalin, nunjukin empati, langkah ini soal merespons kebutuhan kita yang muncul dari perasaan itu. Caranya konstruktif dan penuh perhatian. Tujuannya bukan ngilangin perasaan nggak nyaman ya. Bukan secepat mungkin ngilangin, tapi lebih ke meresponsnya dengan serius. Ada 2 jalur utama buat bertindak menurut sumber ini. Oke, jalur pertama, Menenangkan diri, self-soothe. self-soothe. Ini kayak manjain diri gitu. Bisa dibilang gitu, tapi dalam arti sehat ya. Ini libatin panca indera kita secara sadar buat ciptain rasa nyaman dan aman pas lagi kewalahan. Contohnya banyak banget. Bisa minum teh herbal anget, mandi air anget, nyalain lilin wangi yang menenangin, dengerin musik instrumental lembut, lihat pemandangan alam, pakai selimut lembut, atau sekedar rapihin dikit area sekitar kita biar visualnya tenang. Ini tindakan konkret buat ngerawat diri pas lagi rapuh. Oke, jadi bikin ruang aman sensorik gitu ya. Lalu jalur kedua, Mencari makna, finding meaning. Ini lebih ke menghubungkan diri ke sesuatu yang lebih besar dari perasaan gak nyaman saat ini. maksudnya gimana tuh? Lakuin tindakan yang sejalan sama nilai-nilai hidup Anda, yang ngasih rasa tujuan atau koneksi. Bisa bantu orang lain, jadi fokusnya geser. Atau ekspresiin diri lewat seni, nulis, ngelukis. Bisa juga olahraga yang disuka, baca yang inspiratif, main ke alam, atau ngobrol sama orang terkasih. Wah, banyak ya pilihannya. Ya, penulisnya kan kasih contoh sederhana banget tuh pas dia ngerasa putus asa soal MS-nya. Dia cuma bikin secangkir sama nyalain lilin. Oh iya, tindakan kecil, tapi itu respons peduli ya. Ada unsur menenangkan dari tehnya, sekaligus makna pribadi dari ritual kecil itu. Nah, betul. Dan ngomongin contoh penulis, pengalaman pribadinya soal kanker yang juga ada di materi ini, itu benar-benar nunjukin betapa pentingnya validasi diri. Apalagi pas dunia luar nggak validasi kita. Iya, itu bagian yang nyentuh banget. Dia cerita gimana kanker bikin dia merasa terlihat buruk fisik untuk pertama kalinya. Terus ekspektasi atau komentar orang lain sering jauh banget dari realitas internal dia yang kompleks dan sakit. Ada tekanan buat tetap positif, harus kuat gitu kan. Itu bisa kerasa invalidatif banget. Dan ada contoh spesifik soal efek samping kemo itu ya, depersonalisasi, rasa asing sama diri sendiri atau lingkungan. Betul. Yang ternyata nggak umum, dan dokternya malah ngeremehin bilang, saya belum pernah denger itu. Kebayang nggak sih bingungnya? Wah iya, di situ kekuatan validasi diri kelihatan ya. Banget. Kalau dia nggak punya praktik ini, mungkin dia udah ragu sama kewarasannya sendiri. Mikir, ini cuma di kepalaku aja kali ya. Atau, aku lebay nih. Komentar dokter itu kan invalidasi eksternal yang kuat ya. Kuat banget. Tapi karena dia udah belajar validasi pengalamannya sendiri, ngakuin kalau perasaan terpisah itu nyata buat dia, meskipun nggak umum atau nggak dipahami orang lain, dia bisa percaya sama realitas internalnya. Jadi validasi diri itu kayak jangkar gitu ya, di tengah badai internal dan eksternal. Bukan nolak masukan luar, tapi mastiin suara internal kita juga didengar dan dihargai sama diri kita sendiri dulu. Anda nangkep esensinya dengan pas banget. Validasi diri ngasih dia kekuatan buat bilang, aku nggak tahu kenapa ini terjadi, dokter mungkin nggak ngerti, tapi aku tahu apa yang aku rasain ini nyata. Itu melindunginya dari ragu diri yang bisa melumpuhkan ya. Iya. Jadi, dia bisa terus cari pemahaman atau dukungan yang dia butuh tanpa ngerasa salah karena ngalamin itu. Ini bukan soal nyembunyiin rasa sakit, tapi mengebangnya dengan hormat.
Wah, ini benar-benar pergeseran perspektif yang dalam ya. Jadi, kalau kita rangkum nih buat Anda pendengar kami, intisari dari bab 18 dan konsep validasi diri ini apa dong? Kayaknya bukan cuma teknik ya, tapi lebih ke sikap dasar ke diri sendiri pas lagi terluka. Betul sekali. Intinya itu pindah dari perang internal, ngelawan, nolak, ngeritik perasaan sulit, ke pendekatan yang dasarnya rasa ingin tahu, penerimaan, sama belas kasihan. Mengakui kebenaran judul bab itu ya, semua orang terluka, dan itu termasuk kita. Sejati, dan buka jalan buat penyembuhan sama pertumbuhan yang otentik. Itu tadi pembahasan mendalam kita soal seni dan praktek validasi diri berdasarkan materi yang Anda bagikan, terutama dari bab 18. Semoga ini ngasih percikan pemahaman baru atau minimal rasa ingin tahulah buat eksplorasi hubungan yang lebih baik hati sama diri Anda sendiri. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba renungkan ini. Gimana kalau minggu ini Anda coba terapin satu aja dari 6 langkah tadi? Mungkin cuma langkah pertama, hadir, atau langkah kelima, emosionalkan dengan kata-kata baik. Pas Anda hadapi momen sulit, sekecil apapun. Nggak usah sempurna ya, cuma percobaan kecil aja. Ya, percobaan kecil aja. Terus perhatiin, perubahan apa sekecil apapun yang mungkin Anda sadari dalam cara Anda ngalamin momen sulit itu. Menarik untuk dicoba. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.